Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pemirsa sekalian, para jamaah Masjid Asra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka untuk mempelajari sejarah salah seorang sahabat mulia, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yang kita tahu bahwasanya secara umum mempelajari sejarah sahabat adalah perkara yang penting karena mereka lah generasi pertama yang diajar langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk mengukur tentang kebenaran Islam, kita bisa melihat dari praktek murid-murid yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menggambarkan Islam yang sesungguhnya, ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merekomendasi mereka dengan berkata, ya, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Bagaimana tidak mereka generasi termulia sementara yang ajar langsung mereka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya terkadang lihat, ya, seperti guru saya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, bapaknya Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Lihat bagaimana akhlaknya, bagaimana zuhudnya, bagaimana beliau menjaga, ya, kata-katanya, perkataannya, bagaimana tawadhu'nya, ya. Kita lihat suatu seperti baqiyatus salaf, seperti orang yang dari zaman salaf hidup di zaman sekarang. Namun kita heran, namun keheranan tersebut menjadi hilang tatkala kita tahu bahwasanya guru Syekh Abdul Muhsin di antaranya adalah Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Itu kita berbicara tentang ulama sekarang, yang gurunya Syekh bin Baz rahimahullahu taala seorang yang alim sangat luar biasa. Bagaimana lagi kita bicara tentang generasi yang guru mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita lihat sahabat bagaimana perjuangan mereka, pengorbanan harta, jiwa, raga, ya. Semuanya mereka korbankan untuk Islam. Kalau kita baca seakan-akan suatu khayalan, kita heran bagaimana mereka bisa sampai pada sifat-sifat seperti ini. Namun tatkala kita tahu guru mereka adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka keheranan tersebut menjadi sirna. Ya, mereka lah generasi termulia, dibimbing langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan bukan cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing, bahkan Allah Subhanahu wa taala kalau ada kesalahan dari para sahabat, maka Allah turunkan ayat-ayatnya untuk menegur, untuk meluruskan para sahabat. Maka mereka adalah generasi terbaik yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengikuti mereka, ya. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Kata Allah, generasi yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan Allah masukkan mereka dalam surga. Nah, kalau kita ingin masuk surga, kita harus mengikuti mereka dengan baik. Walladzina tabauhum bi ihsan. Allah mempersyaratkan kita masuk surga harus ikuti mereka. Dan ini tatkala kita mempelajari sirah para sahabat, maka kita sedang mengagungkan Islam karena sampainya agama Islam kepada kita melalui para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini sering kita ulang-ulang? Karena di sana ada generasi atau ada sekelompok manusia yang sangat benci kepada para sahabat, yaitu orang-orang Syiah, Rafidhah, yang mereka kerjaan adalah mengkafir-kafirkan para sahabat, bahkan sahabat-sahabat mulia, ya. Oleh karenanya inilah sedikit pembelaan kita terhadap para sahabat dengan mengungkapkan bagaimana kemuliaan mereka. Pada kesempatan yang berbahagia ini yang akan kita bahas adalah sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nama beliau adalah Abdullah, ya, bin Mas'ud, ya, bin Ghafil, nanti kepada disebut dengan Al-Huzali. Al-Huzali, ya. Nasabnya, ya, nasabnya
kembali kepada ya nasab beliau kembali kepada Hudzail ya. Hudzail bin Mudrikah bin Ilyas ya. Bin Mudhar bin Nizar ya, bin Ma'ad bin Adnan. Yang Adnan ini merupakan keturunan Ismail alaihissalam. Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Nah, nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Abdullah bin Mas'ud pada Mudrikah ya. Pada Mudrikah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad bin Abdullah ya bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab ya bin Murrah ya dan seterusnya ya bin Ka'ab dan sampai kepada Ibnu Khuzaimah bin Mudrikah. Ya, jadi ketemunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ibnu Mas'ud kepada bin Mudrikah. Dan dari sini kita tahu bahwasanya Ibnu Mas'ud ya bukanlah Quraisy. Karena Quraisy ada yang mengatakan kepada Kinanah, ada yang kembali kepada Qusay bin Kilab. Intinya Ibnu Mas'ud dari Bani Huzail ya. Makanya nisbahnya adalah Al-Huzali. Al-Huzali dan dia adalah halif dari Bani Zuhrah. Taib. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu memiliki saudara yang juga sahabat ya. Namanya Utbah bin Mas'ud. Utbah bin Mas'ud ya. Bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tapi kemudian Utbah meninggal terlebih dahulu ya. Wafat di zaman Umar radhiyallahu taala anhu. Adapun Abdullah bin Mas'ud wafat ya 32 Hijriah di akhir pemerintahan Utsman. Akhir pemerintahan Utsman. Utsman bin Affan. Yang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wafat dengan umur sekitar 60 sekian ya. Ya, wafat radhiyallahu dengan usia 60 lebih. Radhiyallahu taala anhu ya. Adapun Ibnu Mas'ud beliau memiliki istri ya. Ada khilaf apakah istrinya satu atau istrinya dua ya. Ada yang mengatakan istrinya dua. Ini pendapat sebagian ulama ya. Seperti Ibnu Abdul Bar ya. Yang istri namanya Zainab. Zainab ya. Binti Abdullah ya. As-Saqafiyah. Bin Abi Muawiyah As-Saqafi. Kemudian ada yang mengatakan istri yang satunya namanya Ra'ithah ya. Ya. Di sini khilaf di kalangan para ulama. Apakah Ra'ithah atau Ra'iyah ini adalah Zainab atau orang lain? Maka sebagian ulama merajihkan bahwasanya sebenarnya Zainab sama dengan Ra'ithah, bukan wanita yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Ini khilaf apakah Ibnu Mas'ud istrinya dua atau istrinya satu. Ibnu Mas'ud termasuk orang yang miskin, nanti akan kita sebutkan ya. Jadi dari pernikahan beliau dengan Zainab radhiyallahu taala anha, Ibnu Mas'ud punya ibu ya. Ibunya namanya Ummi Abdin ya. Jadi Mas'ud ini istrinya namanya Ummu Abdin. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud sering dipanggil dengan dua nama, Ibnu Mas'ud atau Ibnu Ummi Abdin. Ibnu Mas'ud terkadang disebut dalam riwayat dengan Ibnu Mas'ud, dinisbahkan kepada bapaknya. Terkadang dinisbahkan kepada ibunya, Ibnu Ummi Abdin. Nabi SAW kadang memanggil Ibnu Mas'ud, kadang Nabi memanggil Ibnu Ummi Abdin. Adapun ini masuk Islam. Ini masuk Islam, sahabi ya, dia masuk Islam.
masuk Islam, ya. Dia sahabiyah. Adapun Mas'ud bin Ghafil, ya, ini wafat di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah. Dari sini kita tahu bahwasanya Ibnu Mas'ud hidup dalam kondisi yatim, ya, karena ayahnya tidak ada sehingga dia seakan-akan menjadi kepala keluarga, harus mengurusi keluarganya. Maka sejak kecil beliau sudah menjadi penggembala kambing. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dari pernikahan dengan Zainab, maka Ibnu Mas'ud memiliki anak beberapa, ya. Di antaranya Sarah, ya. Kemudian di antaranya Abdurrahman. Di antaranya Ma'an, ya. Abu Ubaidah. Nah, maka Ibnu Mas'ud, kunyahnya Ibnu Mas'ud Abu Abdurrahman. Kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman karena anaknya Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Dan ini kunyah dikasih nama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang pertama panggil dia Abu Abdurrahman padahal dia belum punya anak waktu itu. Ya, jadi yang kasih nama kunyah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bernisbahkan kepada anaknya Abdurrahman. Nah, Abdurrahman ini punya anak, ya. Di antaranya, ya, bernama Al-Qasim bin Abdurrahman, satunya Ma'an bin Abdurrahman. Dan Al-Qasim ini, dua-duanya ini adalah para ulama, para perawi hadis thiqah, terutama Al-Qasim dikenal dengan seorang yang sangat yang sangat saleh. Oleh karenanya salah seorang sahabatnya pernah berkata, ya, sahibna Al-Qasim bin Abdurrahman fi safar, kami menemani Al-Qasim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dalam safar, ya. Waqad faqana fi thalathati umurin, dan dia telah mengungguli kami pada 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut? Disebutkan di antaranya dia adalah tulus samt, yaitu suka diam, ya. Kami kalau safar ngobrol terus, dia orangnya apa? Suka diam. Jadi terkenal dia orang rajin beribadah. Dari sini dia tahu bahwasanya keluarga, dan Zainab ini juga perawi hadis, ya. Zainab ini sendiri perawi hadis. Perawi hadis. Dia meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari suaminya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dari sini kita tahu bahwasanya ini adalah keluarga, ya, Masya Allah, ini keluarga berkah lah, ya, barokah kalau bahasa kita, ya. Masya Allah, istrinya soleha, anak-anaknya soleh, cucu-cucunya juga apa? Soleh. Keluarga berkah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Ini jadi kita tahu nasabnya kembali kepada Adnan, kepada Ismail alaihissalam, namun dia bukan Quraisy. Baik. Adapun keistimewaan Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Banyak sekali, ya. Jadi kalau kita melihat Ibnu Mas'ud ini dari sisi banyak sisi dia hebat, ya. Banyak sisi dia hebat. Pertama, ya, Ibnu Mas'ud adalah termasuk yang pertama kali masuk Islam, termasuk yang awal-awal masuk Islam. Ada khilaf di kalangan para ulama apakah dia orang ke-6 atau orang ke-20 sekian. Ya, sebagian ulama berpendapat dia orang ke-6, Ibnu Ishaq mengatakan dia adalah orang ke-20 sekian. Intinya mau orang ke-6 ataupun orang 20 sekian tetap termasuk awal-awal yang masuk Islam. Dan dia adalah hijrah dengan 2 hijrah. Hijrah dengan 2 hijrah. Hijratain, ya, hijrah. 2 hijrah. Itu pertama hijrah ke Habasyah. Hijrah kedua yang hijrah ke Habasyah 2 kali. Hijrah ke Habasyah yang kedua.
Yang kedua adalah hijrah ke Madinah. Madinah Al-Munawwarah. Madinah ya. Kemudian jadi dari Ibnu Mas'ud memiliki keistimewaan yang sangat banyak. Kemudian di antaranya beliau adalah awwalu man jahara bil Qur'an ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama kali setelah Nabi tentunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita bilang ya yang membaca Quran keras-keras. Ya. Keras-keras di hadapan Quraisy sampai dipukulin ya. Kemudian Ibnu Mas'ud, ya ini yang ketiga. Di antara keistimewaan Ibnu Mas'ud adalah beliau ya adalah mengikuti banyak jihad ya. Mengikuti banyak jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah apa? Perang Badar ya. Perang Badar. Kemudian Uhud. Kemudian perang Khandaq ya. Kemudian ikut juga dalam perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah ya. Kemudian Fatu Makkah ya. Fatu Makkah ya. Kemudian perang Hunain ya. Di antaranya kemudian perang Tabuk ya. Tabuk dan lain-lain ya. Kemudian di masa Abu Bakar, ini di zaman Nabi, di masa Abu Bakar ya, ikut dalam memerangi ya, memerangi para murtadin. Beliau juga ikut dalam perang Yarmouk. Ini dari sisi jihad, beliau sangat suka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya beliau juga ahli Al-Qur'an. Ahli Al-Qur'an, ahli Al-Qur'an. Ahli tajwid dan Al-Qur'an, ya ahli Al-Qur'an. Tajwid ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yaqra al-Qur'an ghaddan tariyan kama unzil falyaqra kama qara'a Ibnu Ummi Abdin." Kata Nabi, barang siapa yang ingin baca Al-Qur'an masih segar seperti baru turun, maka bacalah seperti bacanya Ibnu Mas'ud. Luar biasa, berarti bacaannya fresh kalau bahasa kita, tidak dirubah-rubah, sesuai dengan yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Ibnu Mas'ud, ahli tajwid. Kemudian beliau ahli tafsir. Ahli tafsir. Ya. Ibnu Mas'ud sendiri berkata, ya, alima sahabatu anni a'lamuhum bi kitabillah. Para sahabat tahu yang masih hidup ketika itu bahwasanya aku adalah orang yang paling paham tentang Al-Qur'an di antara mereka. Karena Ibnu Mas'ud ini memiliki keistimewaan tentang Al-Qur'an, ya. Maka pernah beliau berkata, ya, ma min suratin unzilat illa wa ana a'lamu aina unzilat. Kata dia, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ya, demi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu surat pun yang turun dalam Al-Qur'an kecuali aku tahu di mana turunnya. Wala ayatun min kitabillahi unzilat illa wa ana a'lamu fima unzilat. Kecuali kalau tidak ada satu ayat pun yang turun dari 6.000 sekian ayat, kecuali saya tahu sebabnya kenapa turun ayat tersebut. Bayangkan. Jadi menguasai tafsir dengan sempurna. Makanya kalau kita buka buku-buku tafsir biasanya Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Mas'ud. Ibnu Abbas umurnya dia lebih muda daripada Ibnu Mas'ud. Tapi maksud saya sering dinukil Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas atau dari murid-murid mereka masalah tafsir Al-Qur'an. Di antaranya dia adalah ahli tafsirnya pasal. Bahkan beliau berkata, "Lau a'lamu anna ahadan a'lama minni bi kitabillah tablughuhul matiyah la raqibtu ilaihi." Kalau saya tahu ada seorang lebih pandai daripada saya tentang masalah Al-Qur'an, aku akan pergi kepada dia belajar. Ya. Jadi Ibnu Mas'ud ini pakar tafsir. Pakar tafsir.
Dan di antaranya juga dia adalah pakar fikih. Pakar fikih ini yang 7 ya. Makanya Ibnu Mas'ud ya, di zaman Umar mengirim dia ke Kufah. Ya, Umar mengatakan waqad asartu ahlal Kufah ala nafsi. Saya mendahulukan ahlul Kufah daripada diriku. Kenapa? Dengan melepas Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini orang pakar fikih ya, tapi dilepas oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk pergi ke Kufah, kemudian belajar, kemudian tersebarlah ilmu yang sangat luar biasa di sana dengan sebab Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan beliau punya ijtihad dalam masalah fikih yang berbeda dengan sahabat yang lain ya, dalam beberapa permasalahan atau banyak masalah. Biasa para sahabat berselisih dalam masalah fikih. Contoh, beliau kalau salat ya, hanya rakaat pertama saya angkat tangan, Allahu Akbar. Sudah takbiratul ihram, yang lainnya enggak ada angkat tangan lagi. Yang lainnya enggak ada angkat tangan lagi. Contoh juga yang saya baca di antara fikih beliau salat witir meskipun sudah azan subuh, selama belum salat subuh, beliau salat witir. Masih boleh salat witir. Kenapa? Menurut beliau pendapat bahwasanya waktu witir sebelum salat subuh ya. Sebelum salat waktu witir itu antara salat Isya sampai salat subuh. Adapun kalau sudah azan subuh antara setelah Isya sampai azan subuh itu waktu ikhtiyari, yaitu waktu pilihan. Adapun setelah subuh sampai salat subuh itu waktu darurat, tapi masih boleh salat witir, dan itu beliau kerjakan. Dan banyak ijtihad fikih lainnya Ibnu Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud inilah kemudian muncullah mazhab Hanafiyah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu muncullah Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, kemudian Ya'qub ya, Abu Ya'qub dan yang lainnya ya. Inilah sedikit tentang Ibnu Mas'ud. Sekarang kita akan baca sejarah beliau radhiyallahu taala anhu. Tadi kita sebutkan di antara keistimewaan keluarga Ibnu Mas'ud punya istri namanya Zainab. Dan Zainab ini meriwayatkan beberapa hadis ya, di antaranya seperti Zainab berkata, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu berkata kepada kami. Itu dia riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza syahidat ihdakunnal masjida fala tamusanna tiban." Jika salah seorang dari kalian para wanita hadir ke masjid, maka jangan sentuh minyak wangi. Jangan sentuh minyak wangi. Ini yang meriwayatkan adalah istrinya Ibnu Mas'ud. Hadis ini hadis riwayat Muslim. Kemudian juga Zainab ya meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sedekah. Boleh enggak sedekah kepada suami ya? Kalau suaminya enggak punya ya. Ini ibu-ibu tolong dengar ya. An Zainab imraati Abdullah, dari Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau kita dalam hadis datang berkata Abdullah, kebanyakannya Abdullah bin Mas'ud. Ya, kita ada abadilah banyak. Ada Abdullah bin Abbas, kemudian ada Abdullah bin Umar, kemudian ada Abdullah bin Zubair, kemudian ada Abdullah bin Amr bin As. Ini semua sahabat-sahabat junior ya. Kalau Abdullah bin Mas'ud dia senior. Dia beda ya. Adapun arba abadilah, 4 Abdullah, ini semua anak-anak sahabat. Abdullah bin Abbas, anaknya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam, kemudian Abdullah bin Amr bin As, anaknya Amr bin As. Ini semua junior. Adapun Abdullah bin Mas'ud maka senior. Kalau disebut dalam Abdullah biasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Contoh, an Zainab imra'atu Abdullah. Dari Zainab istrinya Abdullah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, tasaddaqna ya ma'syaran nisa walau min huliyikunna. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian meskipun dari perhiasan kalian. Qalat faraja'tu ila Abdullah. Aku pun pulang ketemu dengan suamiku Abdullah. Fakultu. Jadi ini istri dengar tentang istrinya rupanya orang kaya. Disuruh oleh Nabi untuk bersedekah. Maka dia pulang, dia tahu suaminya miskin, Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud miskin dari awal ya. Ya, nanti kita sebut bagaimana dia masuk Islam gara-gara gembala kambing di antaranya. Maka istrinya berkata, "Innaka rajulun khafifu dzatil yad." Wahai suamiku, sungguhnya engkau seorang laki yang penghasilannya sedikit, itu miskin. Wa inna Rasulullah sallam qad amarna bi sadaqah. Dan Rasulullah sallam sudah menyuruh kami para wanita untuk bersedekah. Fa'tih fas'alhu. Coba kau pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Fa in kana dzalika yujzi anni?" Kau tanya, "Boleh enggak sedekah buat kamu suamiku?" Wa illa
saraftuha ila ghairikum. Kalau enggak saya sedekah kepada orang lain. Kalau boleh sedekah buat engkau suamiku, ini uang saya punya uang, perhiasan saya sedekah buat engkau dan itu cukup saya dapat pahala, ya sudah ngapain saya kasih orang lain? Kata istrinya, coba kau tanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Ibnu Mas'ud enggak enak atau malu sama Nabi, dia berkata, "Bal i'tihi anti." Engkau saja yang tanyalah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua istrinya nurut, enggak bilang, "Kamu tuh saya yang mau kasih duit mau." Mas ini sudah enggak punya duit, suruh nanya enggak mau ya. Enggak, ya udah kamu aja yang nanya. Dia pergi tanya. Dan subhanallah ya, betapa banyak wanita yang kaya mentang-mentang sama apa? Mentang-mentang sama suaminya ya, mentang-mentang punya duit banyak ya, berkepribadian, rumah pribadi dan macam-macamnya. Mobil pribadi. Kemudian sombong dan angkuh ya, mentang-mentang kepada suaminya. Maka fantolaktu fa idza imra'atun minal ansar bi babi Rasulillah. Aku pun pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seorang wanita ya di pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hajati hajatuha. Ternyata pertanyaanku sama dengan pertanyaan dia. Ini bagaimana para sahabiat dulu mereka dapat hadis, mereka langsung mempraktekkan. Ternyata sama-sama suaminya miskin. Maka mereka tiba di pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa namanya? Mereka tentu segan kepada Nabi. Mereka nunggu di pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dahulu mudah orang kalau mau tanya Nabi ya. Dahulu tidak seperti sekarang sulit ya. Banyak kesibukan dan yang lainnya atau banyak alasan ya. Nabi SAW kepala negara tatkala itu, tapi mudah untuk ditemui. Fa kharaja alaina Bilal, maka keluarlah Bilal, faqulna lahu. Kami pun berkata kepada Bilal, Bilal ketemu kami, perwakilan Nabi. Iti Rasulullah SAW fa akhbirhu anna imra'ataini bil babi tas'alanika. Sampaikan kepada Nabi SAW bahwasanya ada dua wanita di pintu rumah beliau bertanya kepada engkau wahai Rasulullah. Sampaikan kepada Nabi. Ada dua wanita di pintu rumah Nabi bertanya kepada Nabi. Atajzi as-sadaqatu anhuma ala azwajihima wa ala aitamin fi hujurihima. Apakah cukup jika seorang memberi sedekah kepada suaminya ya atau kepada anak-anak yatim yang dalam perawatan mereka, tidak usah kasih keluar, kasih orang rumah saja, apakah dapat pahala? Wala tukhbirhu man nahnu. Tapi jangan ngomong siapa kami. Ya ini mungkin istrinya jaga harga diri Ibnu Mas'ud. Enggak usah ngomong siapa kami. Qalat fadakhala Bilal ala Rasulullah sallam. Maka Bilal pun datang menemui Nabi. Maka Bilal pun bertanya. Maka Rasulullah bertanya, "Man huma?" Siapa dua orang wanita itu? Ya Bilal enggak mungkin bilang enggak tahu, enggak mungkin ya sudah. Maka Bilal berkata, faqala imra'atun minal ansar, seorang wanita dari Ansar. Wa Zainab, satunya Zainab. Faqala Rasulullah sallam, karena Ibnu Mas'ud adalah muhajirin. Satunya wanita Ansar, satunya Zainab. Rasulullah bertanya, "Ayyu zayanibu?" Zainab yang mana? Zainab banyak. Di zaman Nabi banyak namanya apa? Zainab. Bahkan istri Nabi dua istri Nabi namanya Zainab. Zainab bintu Jahsh, Zainab bintu Khuzaimah ya. Nabi istrinya dua namanya Zainab. Ini Zainab juga istrinya Abdullah. Maka Nabi bertanya, "Ayyu az-zayanib?" Zainab yang mana? Qala, kata Bilal, imra'atu Abdullah, istrinya Abdullah bin Mas'ud. Dia tanya kalau sudah kasih sumbangan sama suaminya cukup atau tidak. Maka Rasulullah SAW berkata, katakan kepada dua wanita tersebut, lahuma ajrani, mereka berdua dapat dua pahala. Ajrul qarabah, pahala karena kerabat suami, wa ajrul sadaqah, dan dapat pahala sedekah. Makanya kalau kita bersedekah buat kerabat dekat, dapat dua pahala. Pahala sedekah dan pahala kerabat. Dalam riwayat yang lain, ya, Zainab datang kepada Nabi, ya. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, sungguhnya engkau perintahkan kepada kami untuk bersedekah dan saya punya perhiasan, saya ingin bersedekah dengan perhiasan saya." Dan Ibnu Mas'ud bilang dia dan anaknya lebih utama untuk dapat sedekah. Maka Nabi SAW berkata, "Shadaqah Ibnu Mas'ud." Ibnu Mas'ud benar. "Zaujuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihim." Suamimu dan anakmu lebih utama untuk kau sedekahi daripada yang lainnya. Jadi para ibu-ibu yang kemudian alhamdulillah diberi kelebihan harta, kemudian suaminya pas-pasan atau setengah pas-pasan ya. Kalau punya harta enggak usah ragu-ragu untuk sedekah kepada suami dan anak-anak, itu dapat dua pahala, pahala sedekah dan pahala kerabat ya. Taib, bagaimana fisik Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu? Ibnu Mas'ud adalah seorang yang kurus.
Suatu hari Ibnu Mas'ud dari Zir bin Hubeish dari Ibnu Mas'ud bahwasanya suatu hari Ibnu Mas'ud sedang mengambil kayu siwak. Yajdani siwakan minal arak, dari kayu arak, dari pohon arak. Wa kana daqiqas saqaini, dan beliau betisnya kecil. Ibnu Mas'ud orangnya pendek, kemudian betisnya kecil. Faja'alatir rihu takfa'uhu. Kemudian ada angin datang menyingkap betis Ibnu Mas'ud. Maka orang-orang lihat betisnya, tadi mungkin pakai sarung, kemudian kesingkap kena angin, betisnya tipis, kecil. Fadhahikal qaum minhu, maka para sahabat yang lain tertawa melihat betisnya. Rasulullah SAW bertanya, mimma tadhakun? Kalian ketawa kenapa? Ya, maka mereka mengatakan, ya Nabi Allah min diqqati saqaihi, kami tertawa melihat betisnya yang sangat kecil. Faqala, kata Nabi SAW, walladhi nafsi biyadihi lahuma athqalu fil mizani min Uhud. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, dua betis Ibnu Mas'ud ini lebih berat daripada gunung Uhud. Lebih berat daripada gunung Uhud. Ini dalil bahwasanya beliau masuk surga, ya. Bahwasanya beliau timbangan sangat berat pada hari kiamat kelak, ya. Makanya yang jadi patokan bukan kurus gemuk, yang penting iman, ya. Yang penting apa? Iman. Nanti ada yang bilang, Ustaz itu kurus saja lebih berat dari gemuk, apalagi yang gemuk. Tidak ada, itu masalah iman, ya. Orang gemuk tapi kalau tidak beriman, ya tidak ada nilainya. Apalagi orang kurus kalau tidak beriman, lebih lagi tidak ada timbangannya. Adapun beliau sangat pendek, dari sisi fisik beliau pendek. Ya. Dari Zaid bin Wahab beliau berkata, "Inni la jalisun ma Umar idz ja'ahu Ibnu Mas'ud." Aku sedang duduk bersama Umar, tiba-tiba datang Ibnu Mas'ud. Ya, kemudian hampir-hampir yakadul julus yuwarunahu min qisarihi. Sampai-sampai orang yang duduk itu menghalangi dia saking tidak kelihatan karena pendeknya dia, ya. Kemudian Umar ngobrol sama dia dan Ibnu Mas'ud dalam kondisi berdiri, Umar dalam kondisi duduk. Summa walla, kemudian Ibnu Mas'ud balik. Fa'atba'ahu Umar basarahu hatta tawara. Kemudian Umar mengikuti dia pergi ke mana sampai dia pun hilang. Kemudian Umar berkomentar. Kata Umar radhiyallahu anhu, "Kunayfun muli'a ilman." Itu adalah wi'a, yaitu Umar memuji Ibnu Mas'ud. Dia itu seakan-akan seperti bejana yang penuh dengan ilmu. Ibnu Mas'ud diakui oleh Umar tentang keilmuannya. Diakui, ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau adalah rajulan Adam, yaitu kulitnya tidak hitam tapi coklat yang menuju kepada hitam. Bahkan disebut syadidul udmah, sangat gelap kulitnya, tapi bukan hitam, bukan orang berkulit hitam. Cuma saking coklatnya, dan kita dapati sebagian orang-orang Arab seperti itu, sebagian orang Arab Saudi, orang-orang Yaman, terkadang mereka sangat gelap kulitnya, tapi bukan segelap Afrika, cuma sangat gelap, ya. Demikian, yaitu coklat tapi sangat pekat atau sangat kuat coklatnya. Beliau pendek dan beliau kulitnya sangat gelap, ya. Wa kana la yughayyiru syaibahu, dan beliau tidak merubah rambutnya yang berwarna putih, ya, yaitu tidak disemir. Kemudian disebutkan lahu dhafiratani, beliau kalau berjalan beliau punya dua kepang. Beliau punya dua kepang. Beliau kurus, kemudian beliau punya dua kepang. Kenapa beliau punya dua kepang? Karena rambut beliau panjang. Ya bulugu turquwatahu. Ya, beliau rambutnya panjang sampai ke lehernya. Kalau beliau salat, maka ya ja'alu wara'a udhunayhi, maka beliau letakkan di belakang telinganya, baru kemudian beliau salat, ya. Inilah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Baik, Bang Pitung, kita lanjutkan. Oke. Ibnu Mas'ud tadi sudah kita sebutkan rambutnya panjang sampai ke lehernya, ya, sehingga kalau beliau salat, ya, beliau meletakkan rambutnya di belakang telinganya. Terkadang beliau kepang rambutnya menjadi dua kepang. Dan ini kebiasaan orang-orang dulu, ya. Mereka mengkepang rambut, bahkan kebiasaan mereka. Oleh karena di antara disebut kenapa Dzulqarnain di antara tafsiran para ulama, karena Dzulqarnain kalau sedang berperang dia mengepang rambutnya menjadi dua kepang. Tapi kalau sekarang jangan diikuti sama jamaah Astra, ya. Ya, jangan entah kepangnya depan atau belakang atau samping, ya, nanti dikira Ruth Gullit, ya. Taib.
Ibnu Mas'ud di akhir hayatnya ya, beliau adalah orang yang kurus. Ibnu Musayyib berkata, "Ra'aitu Ibnu Mas'udin 'azimal batn ahmasyas saqain." Ibnu Mas'ud ada perutnya besar ya dan kakinya kecil ya. Disebutkan oleh Az-Zahabi mengomentari perkataan Ibnu Musayyib ya, ra'ahu Sa'id lamma qadimal Madinah amatu fi sanah 32, yaitu itu dilihat Ibnu Musayyib tabi'in melihat Ibnu Mas'ud dalam kondisi perutnya agak besar tatkala beliau menjelang wafatnya. Beliau mungkin di masa tua, beliau agak gemuk ya, tapi kurusnya betis beliau tetap, asalnya beliau kurus. Ya, tetapi menjelang wafat beliau agak gemuk sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ketika menjelang wafat beliau agak gemuk sampai beliau kadang bertelekan dengan tongkat ketika hendak salat. Taib, ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bagaimana Islamnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu? Ya. Sebagaimana telah kita sebutkan bahwasanya ayahnya Mas'ud bin Ghafil ya meninggal sementara Ibnu Mas'ud masih sangat kecil, masih remaja. Maka beliau yang menanggung beban kehidupan keluarga beliau sehingga beliau akhirnya bekerja sebagai penggembala kambing. Beliau tidak punya kambing tapi menggembalakan kambing orang. Sama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama Abu Thalib dan Abu Thalib paman Nabi tapi dia orang terpandang secara nasab tapi secara harta miskin. Secara harta miskin. Makanya anak-anaknya diambil. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib diambil oleh Nabi, dirawat oleh Nabi. Ya, kemudian Ja'far dan yang lain dirawat oleh Al-Abbas. Adapun Aqil tetap bersama Abu Thalib. Akhirnya Nabi kerja sebagai penggembala kambing, ya. Ghanam li ahli Makkah. Kata Nabi, aku dulu bekerja untuk mengembalakan kambing-kambing penduduk kota Mekah, dapat upah dari mereka. Dan itu dilakukan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud juga mengembalakan kambing orang. Kambing siapa yang dia gembalakan? Kambingnya Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid ini? Ini yang pernah meletakkan, ini bosnya Ibnu Mas'ud yang meletakkan salal jazur, yaitu isi perut onta di pundak Nabi ketika Nabi salat, dilihat oleh Ibnu Mas'ud. Bosnya bikin demikian. Nanti akan kita sebutkan ceritanya. Maka beliau mengembalakan kambing ya. Kemudian ketika beliau mengembalakan kambing tersebut, beliau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dari Zir bin Hubeish dari Ibnu Mas'ud beliau berkata, "Kuntu gulaman yafi'an." Aku adalah pemuda yang masih remaja, yaitu mau menjelang balik, tapi belum balik. Ar'a ghanaman li Uqbah bin Abi Mu'aid. Aku mengembalakan kambingnya Uqbah bin Abi Mu'aid. Faja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa qad farra minal musyrikin. Dan datang Nabi dan Abu Bakar kabur dari orang musyrikin. Ibnu Mas'ud belum masuk Islam, masih anak kecil ya, di kota Mekah, dan Abu Bakar dan Nabi dikejar-kejar oleh kaum musyrikin. Faqala, kemudian Nabi berkata, "Ya gulam, hal indaka min labanin tusqina?" Atau tasqina, wahai sang remaja, apakah kau punya susu dari kambingmu untuk kasih minum sama kami? Maka apa kata Ibnu Mas'ud? Inni mu'taman. Masya Allah, dia belum masih Islam, dia berkata, aku ini orang dipercayakan. Yaitu ini bukan kambing-kambingku, ini kambing bosku. Walastu saqikuma, dan dia berkata, walastu saqiyakuma, dan aku tidak akan memberi minum susu kepada kalian berdua. Ini bukan kambingku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, hal indaka min jaz'ah lam yanzu 'alaiha al-fahl? Apakah ada kambing betina masih kecil belum umur setahun yang belum didatangi oleh kambing jantan? Qultu na'am, ada. Kata Ibnu Mas'ud, ada. Artinya ini kambing enggak punya susu. Belum digauli oleh kambing jantan sehingga belum punya susu. Fa ataituhu biha, kata Ibnu Mas'ud, aku pun mendatangkan kambing tersebut, domba. Fa taqalaha Nabi sallallahu alaihi wasallam masa dara' wa da'a. Kemudian Nabi pun memegang kambing tersebut, kemudian Nabi pun mengusap bagian susu kambing tersebut, kemudian Nabi berdoa. Fahafala dira', tiba-tiba daraknya, susunya tiba-tiba jadi besar, berisi penuh dengan susu. Padahal belum digauli sama kambing jantan. Tsumma atau Abu Bakar bi sakhratin munqairah. Abu Bakar kemudian datang dengan batu yang agak lobang untuk taruh susu. Enggak ada tempayan, enggak ada bejana. Carilah batu agak lobang, dibawalah batu tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian taruh susu, kemudian Nabi fahtalaba fiha, Nabi pun memerah susu tersebut. Fasyariba, kemudian Nabi minum. Wa syariba Abu Bakar, ini mukjizat, lihat langsung oleh Ibnu Mas'ud. Kemudian Abu Bakar pun minum, tsumma syaribtu. Kemudian aku juga minum. Ibnu Mas'ud juga minum. Tsumma qala li dara',
Kemudian Nabi berkata, ikhlis, kembali lagi. Tadinya gembok, jadi kempes lagi. Jadi kempes lagi. Faqalasa, jadi kempes. Fa'ataituhu ba'da dzalika faqultu, setelah itu aku datang kepada Nabi. Aku berkata setelah itu aku berkata, alimni min hadzal qaul. Ajarkanlah aku tentang perkataan ini. Mungkin masih tentang Islam atau yang lainnya. Qala, di situ Nabi berkomentar kepada Ibnu Mas'ud, innaka gulamun muallam. Engkau adalah remaja yang diberi ilmu. Ini rupanya berkat doa Nabi SAW, perkataan Nabi kepada Ibnu Mas'ud, maka jadilah Ibnu Mas'ud orang yang hebat, ya. Maka Ibnu Mas'ud berkata, fa akhadhtu min fihi 70 suratan la yunazi'uni fiha ahadun. Aku mengambil langsung 70 surat dari Nabi SAW, langsung dari mulut Nabi. Jadi langsung diajar langsung, talaki langsung, ya. 70 surat, banyak surat cuma 114. 70 surat ya, mungkin lainnya dia dengar mungkin waktu Nabi lagi di mana, kemudian turun Ibnu Mas'ud lagi tidak bersama Nabi. Tapi lebih dari setengah Al-Qur'an, 70 surat langsung dari bibir Nabi, dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, dan ini menunjukkan kemuliaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan Ibnu Mas'ud termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dia adalah orang yang keenam. Ya, sebagian datang dalam riwayat Ibnu Mas'ud berkata, laqad ra'aituni sadisa sittatin wa ma 'ala dhahril ardi muslimun ghairana. Wa ma 'ala dhahril ardi muslimun ghairuna, ya. Kata Ibnu Mas'ud, sungguh aku melihat diriku adalah orang keenam dari 6 orang Islam dan tidak ada orang masuk Islam kecuali 6 orang bersama kami. Yaitu 6 orang itu saya yang keenamnya. Ya. Abu Nuaim berkata, kana sadisa man aslam. Dia adalah orang yang keenam yang masuk Islam. Ini pendapat, ya, namun dikritiki oleh Ibnu Ishaq radhiyallahu taala anhu, sahibus sirah, yang punya sirah Ibnu Ishaq yang diringkas oleh Ibnu Hisham, namanya Sirat Ibnu Hisham. Ibnu Ishaq berkata, aslama Ibnu Mas'udin ba'da 22 nafsan. Ibnu Mas'ud masuk Islam setelah 22 orang, itu dia orang ke-23. 23. Adapun Ibnu Mas'ud berkata, aku adalah orang ke-6 karena ketika itu memang sahabat banyak yang menyangka dia orang ke-4, saya orang kesekian. Kenapa? Karena sahabat-sahabat lain yang masuk Islam mereka diam-diam sembunyi, tidak ketahuan. Sehingga Ibnu Mas'ud menyangka dirinya orang ke-6 padahal sahabat yang sudah masuk Islam. Sebagai contoh, Abu Bakar sudah masuk Islam, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib sudah masuk Islam, Khadijah sudah masuk Islam. Kemudian Abu Bakar sendiri berdakwah, ada 6 orang, Utsman bin Affan, kemudian ada Zubair bin Awam, ada kemudian sahabat-sahabat yang lain, Abdurrahman bin Auf yang masuk Islam lewat Abu Bakar. Jadi sudah banyak, ya. Sudah banyak. Jadi dia bukan orang ke-6. Jadi pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam bishawab, Ibnu Mas'ud adalah orang ke-20 sekian yang masuk Islam setelah sahabat-sahabat yang lain. Tapi intinya meskipun orang 20 sekian tetap dia adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Dan sebagaimana kita sebutkan tadi, dia adalah orang yang pertama kali menjaharkan Al-Quran, yang baca Al-Quran dengan terang-terangan. Ya. Ibnu Mas'ud, ya, dia adalah halifan, yaitu dia bukan orang Quraisy. Sementara Mekah adalah tempatnya orang Quraisy. Mekah adalah tempatnya orang Quraisy. Ya. Kita tahu Qusay bin Kilab, kakek-kakeknya Nabi SAW yang pernah mengumpul orang Quraisy hingga menguasai kota Mekah. Dia hanyalah halif dari Bani Zuhra. Bani Zuhra Quraisy. Tapi bapaknya dulu bersekutu dengan Bani Zuhra, tapi dia bukan asli Quraisy. Sehingga kabilah dia tidak kuat dari kabilah Hudhali, Bani Hudhail. Ya. Namun suatu hari, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Urwah bin Zubair dari Zubair bin Awam berkata, awwalu man jahara bil Qur'an ba'da Rasulillah bi Makkah Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama kali baca Al-Qur'an terang-terangan setelah Rasulullah adalah Ibnu Mas'ud. Nekat Ibnu Mas'ud. Suatu hari para sahabat sedang ngumpul bersama, ada Ibnu Mas'ud di antara mereka. Kemudian mereka saling bicara. Demi Allah, orang-orang Quraisy tidak pernah mendengar Al-Qur'an ini dibaca keras-keras. Sama sekali enggak pernah. Faman rajulin yusmi'uhumuhu. Siapa di antara, adakah seorang di antara kita yang berani mendengarkan Al-Qur'an kepada mereka? Ibnu Mas'ud berkata, saya. Subhanallah. Kurus, kecil, pendek, nekat. Saya, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, nyali yang penting bukan besarnya badan. Ibnu Mas'ud mengatakan saya. Maka para sahabat komentar, inna nakhshahum alaika. Kami khawatir akan dirimu. Inna manuridu rajulan lahu ashiratun yamna'unahu minal qaum in araduhu. Kami ingin seorang di antara kami yang maksudnya punya kabilah yang kuat, yang nanti kalau ada mereka ingin macam-macam bisa dibela sama kabilahnya. Ya, tapi engkau Ibnu Mas'ud, aduh, janganlah.
Ya. Kata Ibnu Mas'ud dengan beraninya, "Da'uni, biarkan aku maju. Fa inna Allah sayamna'uni." Allah akan bela saya. Nekat. Allah akan bela saya. Enggak usah butuh kabilah-kabilah. Saya maju sendiri. Allah akan bela saya. Maka Ibnu Mas'ud pun jalan menuju ke makam Ibrahim di waktu duha, di mana orang-orang Quraisy lagi ngumpul di Andiyatiha, yaitu di tempat perkumpulan mereka dekat Ka'bah. Mereka nongkrongnya di depan Ka'bah, dekat Ka'bah, orang-orang Quraisy ya. Kemudian Ibnu Mas'ud berdiri dekat makam Ibrahim. Jadi berdiri di posisi yang menarik perhatian. Ini orang siapa? Ini datang ke kamu. Ada kali ngobrol-ngobrol, ada orang tiba-tiba datang kurus krempeng, pergi ke makam Ibrahim. Kemudian mulailah baca Al-Quran dengan suara yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Rafi'an biha sautahu. Angkat suaranya keras-keras. Memang sengaja. Ya. Ar-Rahman. Allamal Quran. Kemudian dia balik menghadap orang Quraisy. Khalaqal insan. Orang Quraisy ini cari masalah ini. Istaqbalaha yaqra'uha, maka dia pun menghadap orang Quraisy, dia baca keras-keras. Orang-orang Quraisy bingung, ini ngomong siapa ini, baca apa ini? Fata'ammaluhu faja'alu yak, mereka apa ini yang dibaca ini orang? Akhirnya mereka bertanya, "Madza qala Ibnu Ummi Abdin?" Apa yang dibaca oleh Ibnu Ummi Abdin, maksudnya Ibnu Mas'ud? Qalu innahu la yatlu ba'dha ma ja'a bihi Muhammad. Dia baca sebagian yang dibawa oleh Muhammad. Faqamu ilaihi, kurang ajar, mereka pun berdiri berani-beraninya. Faja'alu yadribuna fi wajhi, mereka pukul wajahnya, puang terus. Waja'ala yaqra, dan dia tidak perlu, dia baca terus. Baca terus. Ila masya Allah, baca puang tetap baca, masya Allah. Setelah itu dia pun pulang ketemu sahabat-sahabatnya, wajah semua sudah berubah. Para sahabat berkata, "Hadzal ladzi khasyina alaik." Ini yang kami khawatirkan menimpamu wahai Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud berkomentar, "Maka a'da'ullahi ahwana alayya minhum al'an." Sekarang mereka lebih rendah di mataku sejak sekarang. Wala in syi'tum la ughadiyannahum bimithliha ghadan. Kalau kalian mau besok lagi saya baca lagi. Oh, katanya sudah enggak usah, cukup. Kalau mau besok lagi saya baca. Qad asma'tahum ma yakrahun. Kau sudah dengarkan apa yang mereka tidak suka. Ini saya sering sampaikan bagaimana seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang ya. Kalau ingin beribadah baca Quran di mana-mana enggak ada yang mukulin. Zaman dulu sahabat baca Quran dipukulin. Ya. Sahabat baca Quran dipukulin. Kita enggak ada yang mukulin. Kita mau beribadah malu-malu. Sementara orang bermaksiat, mau dengar musik, mau joget-joget, mau TikTok, mau toktik, apa enggak ada yang malu-malu. Ya. Kita membaca Quran aja malu-malu ya. Buka Quran di bandara malu-malu. Buka Quran di pesawat malu. Malu sama siapa ya, akhi? Malu sama pramugari. Malu sama siapa? Baca Quran aja, apa masalahnya? Baca Quran. Lihat Ibnu Mas'ud dulu dipukulin sama orang-orang Quraisy. Kemudian Ibnu Mas'ud termasuk orang-orang miskin yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ibnu Mas'ud bercerita, "Marar mala'u min Quraisy bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam indahu Suhaib wa Bilal wa Ammar wa Khabbab wa ghairu min du'afa'il muslimin." Suatu hari Nabi sedang berkumpul sama orang-orang miskin. Lagi tidak sama Abu Bakar yang kaya, lagi tidak sama Abdurrahman bin Auf yang kaya. Rasulullah lagi sama mereka. Rasulullah berdakwah kepada semuanya. Orang kaya dakwahi, orang miskin dakwahi, kepala-kepala kabilah Nabi dakwahi, ya. Nabi tidak menghuskan dakwah buat orang kaya dan Nabi juga tidak menghuskan dakwah buat orang miskin. Semuanya didakwahi. Nabi kirim surat kepada Heraklius, raja Romawi dan seterusnya. Maka Nabi lagi bersama orang miskin. Siapa? Bilal, Ammar, Khabbab, ini budak-budak, kemudian orang miskin ya. Di antaranya Ibnu Mas'ud di situ. Maka lewatlah orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, mereka berkata, "Ya Muhammad, aradhita bihaula'i min qaumik?" Muhammad, kau ridho itu orang-orang miskin jadi pengikutmu? Kau ridho mereka jadi pengikutmu? Ya. Utrudhum angka ya. Haula'i alladziina manna Allahu 'alaihim min bainina. Ini orang-orang miskin yang Allah memilih mereka daripada kami. Masa Allah pilih orang miskin, kami pembesar-pembesar tidak dipilih oleh Allah? Ini mereka, dan perkataan mereka diabadikan dalam Al-Quran. Mereka berkata, "Ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina." Wahai Muhammad, apakah orang miskin ini Allah pilih sementara kami tidak dipilih? Alaihissallahu bi'alam bisyakirin. Allah bantah, katakanlah kepada mereka, bukankah Allah lebih tahu tentang siapa yang bersyukur? Kemudian mereka berkata, "Utrudhum angka." Usir mereka wahai Muhammad. "Fala'allaka in tarattahum an nattabi'aka." Kalau kau usir mereka, kami mungkin jadi pengikutmu. Maka Allah tegur Nabi, Allah bukan tegur Nabi, Allah turunkan firman-Nya untuk menkokohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Jangan kau usir orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka
di pagi hari maupun petang hari, yuriduna wajhah, karena mereka ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tazkiyah dari Allah, rekomendasi kepada mereka para sahabat. Di antara orang-orang tersebut adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini juga dalil bahwasanya Allah mentazkiyah Ibnu Mas'ud. Kemudian di antara kisah yang dialami Ibnu Mas'ud, kisah yang tadi sudah saya singgung juga, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, "Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli indal bait." Ketika Rasulullah SAW sedang salat di Ka'bah. Wa Abu Jahal wa ashabu lahu julusun wa qad nuhirat jazurun bil ams. Sementara Abu Jahal dan si goblok, Abu Goblok dengan kawan-kawannya lagi duduk-duduk, biasa tempat nongkrongan mereka di mana? Di dekat Ka'bah. Kita susah nongkrong dekat Ka'bah. Mereka dulu nongkrong dekat Ka'bah, tapi ya tidak tahu diri mereka orang kafir Quraisy ya. Tidak bersyukur kepada Allah. Dan kemarin telah disembelih seekor onta. Maka Abu Jahal ingat, mana ada onta baru disembelih. Kata Abu Jahal, "Ayyukum yaqumu ila salah jazuri bani fulan." Siapa di antara kalian yang bisa mengambil isi perut kotoran-kotoran onta yang baru disembelih oleh Bani Fulan kemarin? Fayakhudhuhu fayadha'uhu baina katifai Muhammadin idza sajada. Ini idenya Abu Goblok ini, Abu Jahal. Ya. Ambil itu kotoran-kotoran isi perut onta, kemudian letakkan di dua pundak si Muhammad ketika dia sedang sujud. Fan ba'atha ashqal qaum. Maka berdirilah orang yang paling celaka. Siapa? Uqbah bin Abi Mu'aid. Dalam riwayat Muslim, Uqbah bin Abi Mu'aid, bosnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kan dulu ngembaliin kambing-kambingnya. Ternyata yang berdiri bosnya, Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya. Dia berdiri, dia yang paling celaka. Fa akhadhahu, maka dia pun pergi, dia ngambil isi perut kotoran unta, usus-ususnya, mungkin apanya macam-macam. Kotoran-kotorannya diambil. Falamma sajada, dia nunggu Nabi sujud. Mereka tahu Nabi kalau sujud lama. Begitu Nabi sujud, wada'aha baina katifai. Kemudian dia pun menaruh kotoran tersebut, mungkin dari ember, semacam tempat yang taruh di atas pundaknya, banyak kotor. Fastadhaku, mereka pun tertawa melihat Nabi enggak bangun-bangun. Ini ngerjain Nabi. Bayangkan ngerjain Nabi depan Ka'bah. Nabi lagi salat. Mereka tertawa. Wa ja'ala ba'dhum yumilu 'ala ba'dhin. Sehingga mereka sampai tertawa, ente sih begitu, ketawa-ketawa, ini ente tilu-tilu, ketawa-ketawa sampai goyang-goyang, sampai terbahak-bahak. Ente begitu. Apa kata Ibnu Mas'ud? Wa ana qa'imun anzur. Aku di situ. Aku hanya bisa melihat. Lau kana limana'ah tarahtuhu an dhahri Rasulillah. Seandainya saya punya kabilah yang kuat, saya akan hilangkan itu kotoran dari pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nabiyyu sajidun ma yarfa'u ra'sahu. Dan Nabi sujud tidak mengangkat kepalanya sama sekali. Hatta talaqa insanun fa akhbara Fatimah. Sampai ada yang pergi ke rumah Nabi kasih tahu Fatimah, "Fatimah, ayahmu sedang diganggu." Subhanallah, ini berat bagi Nabi. Bagaimana dia sedang diganggu sementara putrinya yang sangat dia sayangi melihat ayahnya sedang dihinakan oleh musuh-musuhnya. Dijadikan bahan tertawaan, dijadikan bahan hinaan oleh musuh-musuhnya, Abu Goblok dan teman-temannya. Faja'at hiya wa hiya Juwairiyah, dan Fatimah datang masih gadis remaja kecil, masih kecil. Fatarahtu anhu, maka dia pun menghilangkan kotoran-kotoran dari pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari pundak ayahnya. Tsumma aqbalat alaihim tastumum, kemudian dia dengan beraninya menghadapi Abu Jahal dan kawan-kawannya, maka dia maki-maki itu si Abu Goblok ya. Kemudian setelah dibersihkan oleh putra, Nabi tahu Fatimah bersihkan, bagaimana perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Seandainya ujian tersebut hanya menimpa Nabi, mungkin masih lebih ringan. Ini hinaan tersebut dilihat oleh putrinya ya. Maka Nabi dengar bagaimana putrinya maki-maki mereka, bagaimana putrinya marah membela ayahnya. Setelah Nabi selesai salat, kemudian Nabi berdoa sambil mengangkat suaranya, didengar oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Kata Ibnu Mas'ud, "Wa kana idza da'a thalathan." Adalah kebiasaan Nabi kalau berdoa diulang 3 kali. Wa idza sa'ala thalathan. Kalau Nabi mohon kepada Allah, Nabi ulang 3 kali. Nabi berdoa ya dengan suara yang keras. Allahumma 'alaika bi Quraisy. Nabi tidak doa pelan-pelan, keras-keras supaya mereka dengar. Ya Allah, ya, hancurkanlah Quraisy. Setelah marrah 3 kali. Tatkala mereka dengar Nabi baca doa seperti itu, dhahaba anhum dhaik, tiba-tiba diam, tidak ada yang ketawa. Ini berketawa terbahak-bahak. Nabi berdoa, "Ya Allah, hancurkanlah Quraisy." Semua langsung diam. Wa khaufu da'watahu, mereka takut doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak berhenti sampai situ, kemudian Nabi mentakyin satu persatu.
Tadi umum, ya Allah hancurkanlah Quraisy. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma alaika bi Abi Jahal. Allah hancurkanlah Abu Jahal. Abu Goblok pertama kali disebut. Abu Jahal bin Hisham disebutkan. Abu Jahal sekaligus bin bapaknya, Abu Jahal bin Hisham. Allahumma alaika bi Utbah bin Rabi'ah. Ya Allah binasakanlah Utbah bin Rabi'ah. Wa Syaibah bin Rabi'ah. Wal Walid bin Utbah. Ya. Wa Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf bosnya Bilal. Wa Uqbah bin Abi Mu'aid bosnya Ibnu Mas'ud. Wa dzakara sabi, Nabi sebutkan orang ketujuh, walam ahfadhu, dan aku lupa orang yang ketujuh tersebut, ya. Kemudian Nabi doakan mereka, kata Ibnu Mas'ud setelah itu, fawalladzi ba'atha Muhammadan bil haqq, demi zat yang mengutus Muhammad dengan kebenaran, laqad ra'aitul ladzina samma sar'a yauma badar, aku melihat mereka nama-nama yang disebut oleh Nabi semuanya tewas dalam perang Badar. Summa suhibu ilal qalib Badar. Kemudian mayat mereka dimasukkan dalam sumur, itu sumur perang, sumur yang ada di Badar. Taib. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa waktu ya sudah selesai. Mungkin kita buka tanya jawab. Nanti kita lanjutkan insya-Allah pekan depan, ya. Ibnu Mas'ud kisahnya masih ada petuah-petuahnya yang sangat indah yang harus kita dengarkan semua insya-Allah taala karena nasihatnya sangat indah. Ibnu Mas'ud terutama beliau dikenal sebagai orang yang tegar terhadap sunnah dan mengingkari bid'ah dengan keras. Insya-Allah pada pertemuan berikutnya kita akan sebutkan, wallahu alam bisawab. Demikian saja atas pengertian dari Bang Pitung, ya. Demikian juga kepada para pemirsa, semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah, menjadikan sebab diampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah mempertemukan kita di surganya kelak, di surga Firdaus dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.